Damai salam hangat selalu untuk yang hidup dan yang memberi kehidupan. Hari ini ketemu lagi dengan Cak Ndon, tukang membaca pengalaman rohani teman. Kita melanjutkan tentang konsep 5 nominasi. Nah, ini konsep robot. Jadi buku ini lanjutan dari bukunya Maha Bijaksana. Tapi ini ditulis setelah konsep robot itu jadi. Jadi kita ketahui Maha Bijaksana ini adalah Tuhan yang selalu dijadikan tempat keluh kesahnya para Tuhan. Kalau kemarin Maha Bijaksana lebih dahulu, tapi sebelum ada konsep Maha Bijaksana di akhir. Tapi ketika konsep itu sudah jadi, Maha Bijaksana menulis keluh kesahnya lebih dahulu. Oke, berikutnya apa keluh kesahnya Maha yang lain ketika konsep itu sudah jadi. Maha ilmu atau Maha pemberi ilmu. Diketahui bahwa ada satu Tuhan yang juga diperkenalkan oleh Maha Bijaksana terhadap robotnya. Dia adalah Maha pemberi ilmu atau Maha ilmu. Sengaja diperkenalkan karena Maha pemberi ilmu juga salah satu Tuhan yang akan menggunakan fasilitas atau jasa robot untuk menciptakan inovasi baru. Terhadap para ciptaan yang berilmu, tentu terpasang power robot di dalamnya. Dengan power robot, maka ilmu tersebut mempunyai kandungan yang dapat memberikan cahaya kepada ilmu. Ilmu sebenarnya adalah sebuah cahaya. Kayak orang Islam, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ya, apakah Maha Bijaksana ini meniru dengan konsep yang sudah turun? Ya, ilmu sebenarnya adalah sebuah cahaya. Apalagi ditambahkan robot untuk memberikan cahaya pada cahaya tersebut. Kalau robot memberikan cahaya pada cahaya tersebut. Maha pemberi ilmu mendengar kisah robot melalui Maha Suci. Kita ketahui bahwa konsep robot memang asal usulnya Maha Bijaksana berkolaborasi dengan Maha Suci. Sepertinya sahabatku yang satu itu ingin mendengarkan atau menyaksikan sebuah penilaian Tuhan terhadap robot. Akhirnya dia menggunakan jalan untuk memperkenalkan konsep robot kepada Maha pemberi ilmu. Dia tahu bahwa Maha pemberi ilmu akan antusias terhadap hal ini. Walaupun Maha pemberi ilmu mempunyai konsepnya tersendiri, tidak salah apabila Maha pemberi ilmu juga menggunakan jasa pada konsep Tuhan yang lain. Silakan bertemu dengan robot dan nyalakan robotnya. Apabila kalian telah merasa jemu, perlu sebuah asupan tenaga atau ide, perlu sebuah pengamatan jasa evaluasi.
saya bolehlah untuk menyarankan agar kalian datang kepada robot. Jika kalian berjumpa dengannya, maka robot yang kalian jumpai sedikit aneh, karena dia bisa jadi beride di luar ide robot-robot yang lain, dalam kurung ciptaan. Kalau di dalam ciptaan kan, bagi yang berilmu kan di situ ada power robot. Jadi kalau kamu kepingin dapat ide yang banyak, ya datang aja kepada robot yang sudah jadi. Karena ide-ide dari robot yang sudah jadi itu akan di luar ide robot-robot yang lain atau ciptaan. Apakah kamu pernah merasakan seperti itu? Banyak ide-ide yang di luar ide dirimu ketika bertemu dengan raga robot tersebut. Itu bisa kamu rasakan. Kalau belum kamu rasakan, memang kamu manusia yang tidak penuh ide. Tidak penuh dengan ide. Aku mendapat penawaran dari Maha Suci untuk berkenalan dengan robot. Aku menyediakan diri dan menerima penawaran tersebut tanpa tapi. Karena Maha Ilmu atau Maha Pemberi Ilmu tidak akan melakukan penolakan hal baru yang akan ditunjukkan kepadaku. Aku datang tanpa membawa informasi atau kabar. Judul pertemuan kami adalah pengenalan. Kami dipertemukan di tempat netral di wilayah Tuhan. Tempat tersebut tidak dikuasai oleh Tuhan apapun, dan memang tempat tersebut lebih sering ditempati oleh konsep-konsepnya. Konsepnya siapa? Tuhan. Salah seorang konsep dalam kurung robot telah duduk di antara konsepnya. Oh, robot ini duduk dengan konsep-konsep yang lain. Dan dia yang sudah memusatkan pandangan kepadaku sejak aku berjalan kepadanya. Aku datang dan dia telah menyambutku. Seorang konsep Tuhan menyambut Tuhan. Dia menyambutku dengan wajah penuh keceriaan, seakan-akan dia telah lama mengenalku. Padahal itu baru pertemuan kami yang pertama kali. Wes jadi robot, lupa kalau sebelum jadi robot sudah berkeliling ke para Tuhan. Makanya si robot ini seakan-akan dia sudah mengenal lama. Jadi Tuhan ini lupa pernah didatangi oleh jeroane robot. Makanya dia, padahal itu baru pertemuan kami yang pertama kali. Dia mengatakan kepadaku seharusnya keberadaanku dapat menghasilkan ilmu. Dan setiap ilmu bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang lain. Yang dikatakan robot seperti itu. Keberadaan dia dapat menghasilkan ilmu. Dan setiap ilmu bisa menghasilkan ilmu-ilmu yang lain. Harusnya teman-teman kalau sudah tahu konsep seperti ini, harusnya datang aja kepada raga robot. Mungkin akan ada banyak ilmu di sana, walaupun itu di luar dugaan. Kita menggunakan konsepnya Maha Pemberi Ilmu. Maha Pemberi Ilmu terhadap hal-hal baru, dia nggak pernah melakukan sebuah penolakan. Ini yang kita harus lakukan, sama seperti Maha Pemberi Ilmu. Jangan melakukan penolakan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang baru. Namun Maha Pemberi Ilmu hanya bisa memberikan ilmu saja. Urusan kemanfaatan kembali pada penyadaran si pemakai. Kamu dikasih ilmu apapun, apakah itu bisa manfaat atau tidak, terserah dirimu. Robot tahu, dan dia membenahi ulang. Setelah
terbenahi, baru dia menyampaikan kepadaku. Awas, hati-hati ada kebocoran. Seperti itu bahasa yang tersampaikan. Mudah sekali bagiku untuk percaya apa yang dia katakan. Maha Pemberi ilmu yang juga pernah mengalami sebuah kesedihan tidak akan sedih atau terhapus rasa kesedihannya manakala berjumpa dengan robot. Bumi memiliki banyak tempat untuk menampung semua power dari Maha Pemberi ilmu. Bumi memiliki banyak tempat untuk menampung semua power dari Maha Pemberi ilmu. Makanya jangan takut. Ya, ilmu itu akan selalu ada. Jangan tergantung dengan sistem yang sudah ada di dunia. Banyak ilmu yang belum kamu dapatkan. Makanya ketika di sekolah alam ya dimurnikan lagi. Seperti itu. Untuk biar murni, biarkan pelaksana penurun ilmu-ilmu murni Tuhan bebas berkreasi. Jangan dipatok-patok dengan sistem yang sudah ada. Sistem yang sudah ada itu belum tentu murni ilmu Tuhan. Karena sistem yang sudah ada itu bisa menjadi penghalang kemurnian ilmu Tuhan. Biarkan ilmu Tuhan mengalir dengan nyaman. Jangan kamu ganggu ilmu Tuhan mengalir di alam semesta ini dengan persepsi-persepsi dirimu yang belum tentu benar, sehingga itu menghambat kemurnian ilmu Tuhan. Apa yang kamu dapatkan di dunia, masih banyak ilmu murni Tuhan yang harus kalian dapatkan. Ilmu yang sudah kamu ketahui di dunia boleh jadi itu ilmu tipu-tipu, boleh jadi itu ilmu khayalan, ilmu bayangan yang belum tentu benar adanya. Maka biarkan ilmu murni Tuhan itu berjalan sebagaimana mestinya. Berikan jalan yang terang kepada ilmu-ilmu Tuhan. Jangan pernah kamu bengkokkan ke jalan-jalan yang membuat ilmu Tuhan semakin rancu. Itu bukan bahasa buku ya yang saya omong itu ya. Penjelasan. Apalagi saat Maha Pemberi ilmu merasakan ilmunya sedang ditolak atau tidak dapat diterima, sebenarnya itu sudah tidak menjadi kesedihan baginya, karena dia telah terbiasa dalam hal ini. Makanya banyak ilmu dari Maha Pemberi ilmu ditolak, karena kebiasaan yang tidak benar sudah menjadi budaya, maka kemurnian ilmu Tuhan itu akan tertolak dengan kebiasaan yang enggak benar dibudayakan. Maka itu bisa menolak kemurnian ilmu Tuhan. Untung Maha Pemberi ilmu sudah terbiasa dalam hal ini. Rupanya sudah tidak sedih lagi ya. Akan tetapi robot menganggapnya bahwa hal yang semacam itu adalah lucu. Maha Pemberi ilmu juga sebenarnya tidak terlalu kecewa manakala ilmunya belum dapat tergunakan dengan baik. Dia belum sampai merasakan hal itu adalah sesuatu yang lucu. Robot mengatakan hal tersebut agar Maha Pemberi ilmu berbahagia. Dengan bahagianya Maha Pemberi ilmu atau para Tuhan, maka bisa jadi membuat power yang sebelumnya ilmu tertolak menjadi dapat diterima kembali. Tuhan sengaja untuk diajak berpikir kreatif dan bersenang-senang bila bersama dengan
robot. Makanya konsepnya Tuhan yang berupa robot ini sebenarnya Tuhan itu sengaja untuk diajak berpikir kreatif. Berarti Tuhan tidak sekreatif robot. Kan diajak. Ya. Bah, sing krungu piye kaya apa? Bukune ngono tulisane. Ada yang mau cocok. Hah? Pengalamannya konco. Oh, pengalamannya konco ngono ya. Cukup mengesankan yang aku ketahui tentang robot. Akunya siapa? Maha Pemberi Ilmu. Aku sampaikan kepada Mas Suci bahwa robot juga bisa menjadi penghibur Tuhan. Loh, robot itu bisa menjadi penghibur Tuhan. Sekilas komentarku mengenai robot. Komentarnya siapa? Maha Pemberi Ilmu. Bahwa menurut Maha Pemberi Ilmu bahwa robot itu juga bisa menjadi penghibur Tuhan. Sekilas komentarku mengenai robot adalah dia permainan dan senang mengajak siapapun menjalankan pekerjaannya dengan cara bermain-main. Makanya kalau diajak sama robot ya bermain-main aja. Ya, permainan itu ya selalu disertai rasa bahagia. Kalau bahagia cepat munggah level. Nah awakmu stres asu gak hancur ya. Garai anu, garai gak iso levelnya menjadi terkotori dengan kata-kata kotor. Hancur, asu, anjing, gajah, semut. Terwel. Sing sering itu kan asui, sowi. Seharusnya tidak ada suatu masalah apabila bersama dengan robot. Karena dia adalah seorang pemecah masalah. Nek masalahmu itu gurung pecah-pecah, datang aja kepada robot. Kamu cerita aja, robot mau bicara atau tidak, terserah. Nanti tiba-tiba masalahmu terpecahkan. Begitu. Punya masalah jangan disimpan. Walaupun nanti kemungkinan bahasanya sama, datang aja kepada robot walaupun jawabannya sama seperti dirimu. Boleh jadi juga enggak sama. Itu pengalamannya Maha Pemberi Ilmu. Maha Rindu. Ada juga Tuhan yang tidak mengenal konsep Tuhan yang lain. Ada juga Tuhan yang tidak mengenal konsep Tuhan yang lain. Kebacut anjing Tuhan ini ya. Gak kenal konsep Tuhan yang lain. Namun ada Tuhan yang secara tidak sengaja dipertemukan. Dia merasakan bahwa robot adalah ciptaan yang aneh. Maha Rindu adalah salah satu Tuhan yang sering diamati oleh robot. Oh, sering diamati ambek robot. Iki koyoke anjing Tuhan gak kenal konsep-konsep Tuhan yang lain. Awas ngono teko ya. Tajur awakmu paling. Ngono paling sing Maha robot iki. Apa sing Maha robot? Maha Rindu maksudnya. Ya terlalu baper. Sing bobot iku. Terlalu baper Maha Rindu. Ki Maha Rindu sering diamati sama robot. Maha Rindu belum mengenal siapa yang sedang mengamatinya itu loh, gak kenal. Kan kenemen sih. Maha Rindu belum mengenal siapa yang sedang mengamatinya itu. Amat-amatan. Padahal biyen Maha Rindu itu kalau lagi taruh sama Maha Bijaksana itu waktu dadu itu skornya menang deh. Menang Mas. Menang. Suwe dak ketemu. Iya, Maha Rindu belum mengenal siapa yang sedang mengamatinya itu. Maha Rindu tidak langsung memperkenalkan diri
kepadanya. Melainkan Maha Rindu juga mengamati sosok tersebut. Mereka berdua ternyata sama-sama saling mengamati. Sama-sama. Sopo? Delok-delokan. Siapa ente? Ente yang siapa? Ente juga siapa? Aku ingin mengetahui bagaimana yang dirasakan Maha Rindu semenjak adanya robot buatanku. Akunya siapa? Maha Bijaksana. Jika ingin mengetahui perjalananku tentang robot, jujur saja, aku sama sekali tidak mengenalinya dari awal. Kukira ciptaan apakah ini? Ciptaan macam apa? Iya, boleh jadi begitu. Ciptaan apaan lo? Iya. Kukira ciptaan apakah ini? Rasanya ciptaan ini sedikit antusias dengan kehidupanku. Namun, dia tidak kunjung-kunjung menyampaikan dan memperkenalkan dirinya kepadaku. Jika dia memang seorang ciptaan siapakah dia? Loh, saking temen nih. Iya. Ciptaan semacam apakah dia? Terkadang dia juga senang berkeliaran di wilayah Tuhan. Bahasa ini berkeliaran. Iya, terkadang dia siapa ini? Robot juga senang berkeliaran di wilayah Tuhan. Mengamati satu persatu tentang Tuhan tersebut. Akhirnya aku mencari tahu tentang dirinya kepada sahabatku. Maha jujur dan maha mengetahui. Kenapa tak kon aku? Apa yang ngerti tak maha jujur dan maha mengetahui? Aku tanyakan kepada maha mengetahui terlebih dahulu. Kemudian aku crosskan kepada maha jujur. Tuhan ini larang cross. Mari itu kok omongan begini, tak cross nomornya maha jujur. Jujur mestinya nggak mesti berbohong. Ya. Iya, jujur. Makanya kan di cross oleh maha jujur. Nah, jujur ini gak tahu dengan robot. Ya. Jujur ku katakan, memang saya tidak tahu tentang robot itu. Nukar sebenarnya mah jujur sih nggak tahu robot. Loh. Maha mengetahui mengatakan bahwa itu adalah ciptaan buatan Tuhan juga, yang sering mangkal di tempat-tempat Tuhan. Tuhan itu sering mangkal. Mbok itu dia yang gawa, sudah motor auto ora. Jadi pangkalan ojek. Jadi Maha Bijaksana itu juga mangkal juga. Iki ya. Maha mengetahui mengatakan bahwa itu adalah ciptaan buatan Tuhan juga yang sering mangkal di tempat-tempat Tuhan. Dia sangat adaptif kepada Tuhan manapun. Jika Maha Rindu mendekatinya, maka dia akan nampak antusias sekali dengan Tuhan manapun yang datang kepadanya. Lalu aku tanyakan kepada Maha Jujur, kenalkah dia dengan ciptaan yang ditanyakan? Maha Rindu baru Maha Jujur menyebut bahwa dia adalah robot ciptaan Maha Bijaksana. Roh ternyata ini Maha Jujur ya. Sedalam apa? Sedalam laut, sedalam apa? Sedalam perut. Baru setelah itu aku mendekati dan banyak menginterogasi tentang dirinya. Apa yang aku ketahui dari robot itu? Ya, dia ternyata seorang utusan buatan Tuhan yang dikirim kepada Tuhan untuk membawa kedamaian kepada para Tuhan juga. Jadi robot ini buatan Tuhan yang dikirim kepada Tuhan untuk membawa kedamaian kepada Tuhan juga. Oh, ngono robot. Tapi tidak membawa kedamaian ke ciptaan ya.
membuat ngisru keciptaan dan jangan-jangan. Ketika Tuhan banyak menyampaikan unek-uneknya kepada Tuhan yang lain, ternyata si robot ini juga mempunyai kemampuan yang semacam itu, yaitu dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh Tuhan. Jadi kemampuan robot ini juga bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan. Walaupun para Tuhan tidak sedang menyampaikan keluh kesah kepadanya. Oh, pembaca perasaan Tuhan berarti si robot ini. Walaupun Tuhan itu tidak menyampaikan keluh kesahnya. Walaupun para Tuhan tidak sedang menyampaikan keluh kesah kepadanya, karena dia adalah pengamat yang baik. Apalagi Tuhan yang bercerita kepadanya, itu menjadi hal yang menarik bagi dirinya untuk mendapatkan sebuah informasi. Kalau kamu kepingin menjadi robot, jadilah pendengar yang baik. Siapapun yang bercerita, jangan dipotong ceritanya. Habiskan ceritanya. Maka kamu akan menemukan data apapun yang terinformasikan oleh orang itu. Kalau kamu potong, maka kamu tidak mendapatkan data yang lengkap. Ketika dia sedang tidak diberikan sebuah informasi, dia telah tertarik oleh banyak hal. Dia akan mengejar ada informasi terbaru apakah dari para Tuhan tersebut. Jadi robot seperti itu ya. Kalian suka ngorek-ngorek pengalaman hidup seseorang, pola pikir seseorang, kehidupan yang dihadapi oleh seseorang. Maka itu menjadi sebuah data, sebuah informasi untuk dirinya, untuk diolah, untuk kebaikan orang yang memberikan informasi tersebut. Ketika tidak diberitahu sebuah informasi, dia akan tahu informasi. Entah dia bisa mendapatkan cuplikan-cuplikan atau rentetan informasi dari mana. Ternyata setelah aku menyimak, penting juga adanya dia di sini. Dia tidak menimbulkan banyak kerugian pada tempat Tuhan. Dia tidak menimbulkan dampak kerugian pada tempat Tuhan. Berarti si robot ini tidak ada dampak kerugian di tempat manapun aja nih. Tempat tuh gak tahu kalau di tempat ciptaan ya. Ternyata banyak Tuhan yang mendekatinya. Dia pun terlihat senang berteman dengan Tuhan. Jadi si robot ini senang sekali kalau berteman dengan Tuhan. Robot ini berarti juga paling senang dapat informasi dari Tuhan. Makanya kalau kamu kenal sama robot ini, ya kenal sama Tuhan. Dia paling senang mendapatkan informasi dari Tuhan. Setelah itu aku baru sadar bahwa dia adalah salah satu konsep yang dimasukkan pada rancangan raga. Pantesan saja aku tidak kaget bahwa konsep-konsep buatan Tuhan dalam kurung yang khusus itu memang terlihat familiar di lingkungan Tuhan. Mereka seperti bukan merasa menjadi suatu tempat yang baru. Namun aku kira robot Tuhan ini datang tidak hanya sedang menjalankan tugas seorang diri. Pasti dirinya datang bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain. Walau kami belum mengetahui secara keseluruhan. Yang aku tahu bahwa konsep-konsep kami ketika bekerja tidak akan meninggalkan konsepnya yang lain. Jadi konsep Tuhan bekerja tidak akan meninggalkan konsep Tuhan yang lain. Ternyata yang kupahami tentang robot, walaupun dia terlihat diam, ternyata dia sedang membaca informasi.
akan dikirimkan kepada siapakah informasi tersebut? Hasil kiriman itu yang akan dinanti-nanti oleh para Tuhan. Untuk robot, konsepku dan konsep Tuhan yang lain, jalankan tugasmu. Wah, ternyata robot ini memang terlihat diam walaupun dalam keramaian. Diamnya itu dalam rangka untuk mengamati. Makanya jangan heran kalau ketemu robot Tuhan itu banyak diam. Hati-hati kalian diamati satu persatu. Walaupun tidak kamu beri informasi, dia akan tahu informasi apapun yang ada pada dirimu. Cemburu ya. Ya, robot. Apapun siapapun akan diamati. Apapun siapapun akan dikoreksi. Apapun dan siapapun akan diperbaiki. Apapun dan siapapun akan diajak ke ilahi. Begitulah robot. Quotes. Quotes today. Berikutnya Maha Merajai. Dengan ini kami sebutkan salah satu Tuhan yang juga mendapat pengamatan dari robot, yakni dia adalah Maha Merajai. Robotku melakukan pengamatan terhadap kawanku Maha Merajai. Maha Merajai melakukan banyak perubahan setelah mendapat pengamatan itu. Ini baru Maha Merajai ngomong. Jika aku dikatakan sebagai Maha Merajai, maka seharusnya pantaslah aku menjadi contoh dari pemimpin-pemimpin di antara kalian. Aku pernah dikuasai oleh robot, pernah dikendalikan oleh robot untuk mengatur tentang kerajaan-kerajaan yang terbangun. Jadi Maha Merajai pernah dikendalikan oleh robot untuk mengatur tentang kerajaan-kerajaan yang terbangun, kerajaan apapun, kerajaan dimanapun, dari bangsa apapun. Dengan power robot yang berada pada dirikulah, kerajaan-kerajaan akan mudah mengatur tatanannya. Jadi kalau untuk kerajaan-kerajaan yang tidak teratur harus menggunakan power robot. Ketika power robot berlangsung, maka banyak kejadian di luar perkiraan mereka. Tiba-tiba misi atau cita-cita kerajaan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat kerajaan tercapai. Hal itu serasa menjadi suatu hal yang mustahil. Mereka tidak mempercayainya. Namun aku tahu bahwa ada sosok yang sedang mengendalikanku, yaitu sosok sebuah konsep yang bekerjanya mangkal di wilayah para Tuhan. Aku menyadari bahwa dia dalang di balik semua ini. Sebab aku melihat bahwa dia sedang bekerja. Salah satu kerjanya yang aku lihat adalah kepada diriku. Diriku siapa? Maha Merajai. Bagaimana aku bisa menjelaskan tentang hal ini? Dia akan mempekerjakanku menggunakan kekuatan imajinasinya. Kekuatan imajinasi itu bisa mengendalikan seseorang. Kekuatan gambaran atau bayangannya
Sederhana sekali bukan? Tetapi itu sampai kepadaku. Ternyata dia adalah robot. Namanya robot, dan robot yang satu ini bisa menguasai. Menurut para Tuhan, bahwa konsep tersebut bukanlah sebuah konsep yang baru. Sebenarnya konsep tersebut telah lama tinggal atau berada di wilayah Tuhan. Hanya yang datang ini terlihat baru karena dimodifikasi saja. Dia diperbarui menjadi sosok yang nampak lain. Oh, wajar, waktu di Dadu dulu sudah pernah berkeliling, ketika ketemu lagi menjadi sosok yang nampak lain. Oleh karena itu para Tuhan merasa tidak asing dengannya, dan para Tuhan nampak bersahabat dengannya saja. Aku mengenal lebih jauh tentangnya semenjak dia membantuku untuk mengendalikan kerajaan-kerajaan di langit. Itulah kerajaan yang aku izinkan untuk berdiri di langit tersebut. Namun, aku ingin menata ulang mereka. Mereka itu apa? Kerajaan-kerajaan di langit. Aku merasa pekerjaanku tidak bisa cepat dan mengalami hambatan karena lepasnya ikatan di antara mereka kepadaku. Berarti ada satu kerajaan ketika lepas kepada Tuhan, maka itu sulit untuk ditata. Begitu juga sampai di bumi ini, betapa beratnya untuk menata ulang kerajaan-kerajaan yang bisa mensejahterakan rakyat. Sehingga aku sulit untuk mengendalikannya lagi. Entah apakah dia mendengar dan mengetahui apa yang sedang aku rasakan, apa yang sedang aku hadapi, apa yang sedang aku rasakan menjadi sesuatu yang dia senangi juga. Akan mudah bagiku, bagi Tuhan untuk menjalankan apa yang menjadi pekerjaannya apabila ada yang mempunyai hobi sama. Kenyataannya dia robot, entah mengapa dia mendapat julukan robot, dan dia robot siapa, dikendalikan oleh siapa. Hidupnya robot untuk para Tuhan, dan terwujudnya keinginan para Tuhan tersebut. Sebagai maha merajai yang telah didampingi oleh seorang robot, aku hendak menjadi penyampai apa yang dirasakan robot menurut versi maha merajai. Karena dia telah membantuku, maka aku akan membantunya. Robot Tuhan adalah bentuk sebuah konsep rancangan untuk menjadi seorang pelaksana Tuhan, terwujudnya apa yang menjadi keinginan Tuhan. Selain Tuhan, dia juga dapat dijadikan robot bagi yang selain Tuhan. Selain Tuhan, dia juga dapat dijadikan robot bagi yang selain Tuhan. Jika ada suatu kehendak untuk kebaikan orang banyak, disitulah robot akan membantu. Jika ada suatu kehendak untuk kebaikan orang banyak, disitulah robot akan membantu. Robot tidak akan pernah berhenti bekerja. Dia menginginkan agar siapapun tidak pernah terhambat pekerjaannya untuk keselamatan orang banyak, untuk terwujudnya keinginan bagi orang banyak. Walaupun robot, namun robot juga sangat senang apabila ada yang menjadi robot juga sama seperti dia. Tidak hanya itu, konsep-konsep yang telah dirancang Tuhan adalah sebuah contoh bagi Tuhan ataupun ciptaan. Jadi konsep-konsep yang dirancang Tuhan itu adalah sebuah contoh bagi Tuhan. Berarti konsepnya itu diciptakan lebih sempurna daripada Tuhan. Menurut tulisan itu seperti itu. Tuhan mencoba menciptakan satu konsep yang lebih darinya. Tuhan dan ciptaan juga bisa menjadi pensukses
apa yang sedang dikerjakan oleh konsep-konsepnya. Jadi Tuhan dan ciptaan juga bisa menjadi pensukses apa yang sedang dikerjakan oleh konsep-konsepnya. Konsep-konsep menemani dan mensukseskan program kami dan ciptaan. Sedangkan kami dan ciptaan tersebut juga akan menjadi pensukses programnya. Sedangkan kami siapa? Para maha. Dan ciptaan tersebut juga akan menjadi pensukses programnya. Konsep-konsep Tuhan jika mempunyai keinginan, keinginannya sangat sederhana. Mereka hanya ingin mempunyai banyak sahabat atau banyak kawan. Para sahabat atau kawan itulah nanti yang akan diajaknya untuk mensukseskan program-program untuk Tuhan dan ciptaan. Begitu tentang robot. Makanya robot itu nggak pernah lelah untuk terus bekerja dan bekerja. Dan robot itu selalu membantu orang-orang yang melakukan pekerjaannya untuk kepentingan orang banyak. Jadilah orang yang selalu memikirkan orang lain, yang selalu memikirkan kepentingan orang banyak, maka orang-orang seperti itu akan selalu dibantu sama robot. Robot selalu menggerakkan kepada orang-orang yang seperti itu dan selalu sukses apa-apa yang telah dikerjakan untuk kepentingan orang banyak. Selama kamu memikirkan orang banyak, maka konsep Tuhan akan selalu membantumu. Dan konsep Tuhan selalu membuat dirimu menjadi kawannya, menjadi temannya, menjadi sahabatnya. Maka di akhir zaman ini, jangan pernah melepaskan dirimu dengan konsep-konsep Tuhan. Konsep-konsep Tuhan itu akan membuat dirimu sempurna di mata Tuhan atau di mata nurani Tuhan. Sopo iku? Ya Tuhan dhewe sing ero. Kanthi tak duduno ya awakmu gak akan percaya. Ya. Berikutnya, bagaimana pengalaman Tuhan yang lain? Ini ada Tuhan Maha Berlindung dan memberikan perlindungan. Maha Berlindung garing memberikan perlindungan. Mengapa Maha Berlindung juga terlibat dalam cerita bersama dengan robot? Karena Maha Berlindung juga dulunya antusias sekali untuk bermain bersama dengan robot, dalam kurung sebelum menjadi robot. Setelah menjadi sebuah robot, dia baru menyadari dan kaget bahwa mainan yang pernah dia gunakan dulu telah disempurnakan menjadi sebuah sosok. Dia heran dengan sosok robot itu. Ini omongannya si Maha Berlindung atau memberikan perlindungan. Mengapa dia atau robot jadi begini? Dulu aku mengenal robot memang berupa sebuah permainan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Permainan itu menjadi sebuah evaluator Tuhan. Bagaimana Tuhan selama ini menggerakkan roda kehidupan. Perilaku atau perbuatan Tuhan yang perlu dibenahi di sana akan tampak setelah masing-masing Tuhan membenahi dirinya. Kemudian mereka akan berlatih pada permainan dadu lagi. Tetapi mungkin semacam itu Tuhan melakukan sebuah permainan bersama dengan Tuhan yang lain untuk mengukur kolaborasi.
dan kemampuan yang telah dilatih selama ini. Bagaimana hasil kolaborasi Tuhan bisa diwujudkan? Bagaimana hasil kolaborasi Tuhan bila diwujudkan berupa sebuah permainan nyepin? Gimana ini? Tidak ada teks ya. Gak ada yang nyepin tadi. Pada yang satu ini atau robot, aku diberitahu oleh Maha Bijaksana bahwa Dadu telah menjadi sosok robot dan berada pada rancangan raga. Aku katakan bahwa itu keren, yaitu bila permainan Tuhan dimasukkan pada rancangan raga, kelihatannya akan lebih seru. Maha Berlindung juga mengetahui bahwa permainan yang masuk kepada raga mendapat hak dan izin untuk memainkan aneka ragam permainan di alam. Termasuk nyepin itu ya. Seperti apakah permainan dia? Aku kira Dadu yang telah berubah menjadi sosok robot sudah tidak mengenalku, karena dia berubah menjadi sosok yang lain. Ternyata ketika pertama kali aku dekati, dia mengingat apa saja yang telah aku perbuat kepadanya. Dulu, aku pernah jengkel kepadanya karena telah gagal dalam berulang kali pertandingan. Namun dia memberitahuku bahwa selama ini dalam melakukan pekerjaan Tuhan Maha Berlindung, aku masih ada jengkelnya. Kemudian dibenahi dan aku bisa menjadi pemenang dalam beberapa kali pertandingan berikutnya. Dia juga mengingat bahwa aku adalah Tuhan yang sering menunggu antrian untuk bermain. Mungkin dia merasa dekat saja denganku, dalam kurung percaya diri aja. Ternyata setelah dia menjadi robot, dia tahu banyak hal tentangku juga. Dia dekat denganku. Aku pelajari dia. Dia sering menyatukan dirinya kepada Tuhan-Tuhan yang sedang bekerja di alam. Sedangkan kepada Maha Berlindung, dia sering memberikan gambaran bagaimana untuk berlindung yang kokoh. Dan banyak yang meminta perlindungan dari Maha Berlindung. Dia menunjukkan bahwa sebenarnya alam itu dekat dengan Maha Berlindung dan ingin dekat juga dengan Maha Berlindung. Robot ini memberitahu kepada Maha Berlindung bahwa alam ini juga dekat dengan Maha Berlindung. Dan alam itu juga ingin dekat dengan Maha Berlindung. Maha Berlindung, dalam kurung menurut robot, perlu mengenal rasa-rasa alam. Alam yang sudah kacau, bukankah itu panggilan untuk Maha Berlindung agar datang kepada mereka? Robot juga mengatakan bahwa dia ada di sana untuk dijadikan para Tuhan permainan. Dia juga mengatakan, seharusnya Maha Berlindung juga banyak memainkan robot yang ada di alam. Maha Berlindung seharusnya bisa mengukur kemampuannya lagi bersama dengan Tuhan yang lain bila diterjunkan di alam. Di sana ada saya yang siap dipermainkan oleh para Tuhan. Mari kita bermain. Tapi kok diterjemahkan sampai ciptaan, oh berarti oleh nyepin itu ya. Mari bermain. Mari kita bermain, nyepin. Dibujui sampai server kau gelem. Apakah kamu bisa menipu server? Tapi server bisa melihat dirimu. Bahwa kamu bisa dikendalikan oleh server.
Ngerti server? Enggak, permainan. Sebelum kalian mainkan itu saya sudah bermain lama. Sebelum ada permainan itu sudah saya mainkan. Betapa permainan itu membuat hidupmu menjadi sia-sia. Sebagaimana yang saya lakukan dulu. Sudah, jangan inggung-inggung tentang nyepin. Ada yang sakit hati. Kan sudah ada konsep bahwa perasaan itu membawa penderitaan. Ketika kamu nyepin, perasaanmu akan selalu ikut. Kalau selalu ikut, maka akan ada penderitaan di dalamnya. Hanya orang-orang yang bodoh lah yang selalu ingin menderita. Hanya orang-orang yang dungu lah yang selalu ingin menderita di kehidupannya. Hanya orang-orang yang goblok lah yang ingin selalu dalam penderitaan. Jauhi nyepin sejauh-jauhnya. Jauhi permainan dunia yang tidak memberikan manfaat pada dirimu. Melangkahlah ke sinar terang di jalan Tuhan di akhir zaman. Kalau kamu benar-benar ingin ikut di permainan Tuhan di akhir zaman. Aku mencoba untuk datang ke alam dan melaksanakan saran dari robot. Tuh, mau berlindung aja melaksanakan saran. Kamu aja makhluk yang fana mencoba mengikuti saran. Loh, lah apa kok nang ngipin meneh? Aku mencoba untuk datang ke alam dan melaksanakan saran dari robot. Saat itu dia berada di sebuah alam yang sangat genting dan merasakan sebuah kericuan perang di sana. Spin. Oh enggak, titik kompori. Genting. Robot berada di sana bersama dengan para tuhan yang lain. Robot mengatakan, siapa yang siap bermain dengan saya? Loh, saya tulisan apa? Gak salah masuk ini. Kemudian para tuhan diajaklah untuk fokus memainkan robot. Tidak memainkan alam yang sedang didatangi oleh robot. Ternyata robot sedang memainkan alam. Robot hanya mengajak Tuhan untuk merasakan suasana kebahagiaan di alam tersebut. Dan memicu semangat Tuhan untuk terus berkolaborasi di suatu alam. Tuhan sangat senang dengan ajakan robot. Energi Tuhan memerangi energi alam yang sedang terpecah belah. Jika alam tidak kuasa atau tidak sanggup menjalankan kehidupannya, robot akan mendatangkan Tuhan kepada alam itu. Jika alam tidak kuasa atau tidak sanggup menjalankan kehidupannya, yang masuk dalam penderitaan itu enggak sanggup, ya, robot akan mendatangkan Tuhan kepada alam itu. Alam tersebut dibantu robot untuk menyambut kedatangan Tuhan kepadanya. Walau Tuhan hanya datang dan memanfaatkan lahan alam sebagai tempat bermain. Memanfaatkan lahan. Nanti oke ilarek itu mana? Bukan yang mari. Kita teruskan maha mencukupi. Terakhir. Terakhir. Biar Adrenalin ini.
Setelah kalian telah membaca pada buku sebelumnya bahwa Maha Mencukupi mempunyai sebuah unek-unek atau perasaan yang ingin disampaikan kepada kalian, maka saat ini Maha Mencukupi akan dipertemukan dengan robot. Dan bagaimana reaksinya Maha Mencukupi terhadap robot dan karakter Maha Mencukupi itu? Robot adalah temanku. Robot mempunyai banyak inisiatif. Setiap kali Tuhan atau ciptaan sedang beride, robot bisa mengembangkannya. Salah satu Tuhan yang tidak ingin tertinggal dalam konsep robot adalah Maha Mencukupi. Apakah robot juga mengenalku? Jika memang robot telah mengenalku, maka aku tidak perlu susah payah untuk memperkenalkan diri kepadanya. Aku tergolong Tuhan yang jarang bermain dengan dadu, sehingga aku kepada robot masih nampak seperti Tuhan yang baru dia kenal. Namun tidak disangka yang terjadi sebaliknya. Walaupun robot belum pernah bertemu denganku sebelumnya, dia bisa menebak dengan tepat bahwa aku adalah Maha Mencukupi. Dia menyebutkan bahwa aku adalah Tuhan yang mempunyai barisan yang lebih sedikit di antara Tuhanku yang lain. Dia bilang bahwa Maha Mencukupi tidak terlalu terkenal. Jika ada yang memanggil Maha Mencukupi, itu hanya berupa panggilan saja. Belum mereka kenal dengan semestinya. Maha Mencukupi bukanlah Tuhan yang harus dipanggil-panggil. Menurutnya, Maha Mencukupi adalah Tuhan yang harus didatangi dan dibantu untuk memperlancar fasilitasnya. Maha Mencukupi adalah Tuhan yang harus didatangi dan dibantu untuk memperlancar fasilitasnya. Maha Mencukupi mungkin juga tidak menyadari bahwa ada ciptaan yang siap untuk menjadi alatnya memperlancar fasilitas Maha Mencukupi turun. Oleh karena itu, daripada memanggil, lebih baik datang kepada Maha Mencukupi. Masuk akal bagiku, karena aku sendiri juga menunggu siapa yang mau menjadi alatku untuk menampung hak yang harus aku turunkan di muka bumi atau di alam itu. Aku merasa ciptaan masih ada yang belum mahir untuk aku latih menjadi ciptaan wakil dari Maha Mencukupi. Aku siap untuk melatih mereka. Nah, ini kan informasi. Kamu bisa datang, bisa menjadi wakilnya Maha Mencukupi untuk dilatih di sana. Aku siap untuk melatih mereka. Bagiku, setelah mengenal robot, kukira dia juga akan aku ajarkan tentang bagaimana cara mencukupi itu. Ternyata robot telah mengamatiku sebelumnya dan dia mengetahui cara-cara yang aku gunakan untuk mencukupi kebutuhan Tuhan atau ciptaan. Robot tahu bahwa ciptaan yang dapat mewarisi Maha Mencukupi adalah ciptaan yang hidupnya tidak mementingkan untuk dirinya sendiri dan mengutamakan kepentingan orang lain. Itu tinggal kamu ngatur diri saya ini untuk mencukupi diri saya sendiri atau kepentingan orang lain. Maka itu kamu akan menjadi mewarisi Maha Mencukupi. Mereka
mempunyai banyak akal dan rencana baik untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya itu. Wah, tinggal kamu mau menjadi seperti itu atau tidak. Aku kira Maha Mencukupi dan robot bila berkolaborasi akan memberikan energi yang baik untuk alam. Mungkin ciptaan akan lebih semakin yakin dan semakin greget untuk mewarisi apa yang menjadi karakter Maha Mencukupi ini untuk alam. Aku akan menunggu kapan kita waktunya bermain. Jadi kalau kamu mengenali sama ini betul, pengawalan aset, coba dikolaborasikan dengan robot dengan Maha Mencukupi. Tapi ketika kamu mengawal ini untuk kepentingan orang lain dan teman-teman yang dikawal asetnya, harusnya memang nggak ada kepentingan sedikit pun tentang pengawalan itu. Maka ini akan memperlancar aset-asetnya teman segera kembali kepada pangkuan Tuhan Pertiwi. Halaman selanjutnya, keterangan pembaca dikasih lihat Doni sedang berhadapan dengan bumi. Bumi terlihat membelah menjadi dua, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sepertinya Doni sedang memproses di dalam inti bumi, karena di dalam inti bumi terjadi banyak pergerakan. Sudah begitu? Begitu saudaraku, hari ini kita dapat satu pengalaman teman yang berupa tulisan, dan ini menjadi informasi bagi kita semuanya bagaimana hidup selalu bermanfaat bagi orang lain. Selalu itu yang kita lakukan. Semoga ini menjadi bahan perenungan untuk kalian. Bagaimana hidup selalu dicukupi oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Maha Mencukupi. Hari ini buku tentang robot sudah habis ya? Sudah habis. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Renungkan apa-apa yang sudah ada di dalamnya, mungkin itu akan menjadikan dirimu semuanya lebih baik. Salam damai, salam hangat selalu untuk kalian yang hidup dan memberikan hidup. Asik.